Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti biasa, siang itu aku berkeliling dari kampung ke kampung. Aku duduk di sebuah mobil pick up terbuka dengan atap terpal. Terik panas matahari tak pernah aku hiraukan. Minyak panas dan penggorengan selalu menjadi temanku. Ya, akulah penjual tahu bulat keliling. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Hubungan terlarang antara aku dan Bu Bos pemilik tahu bulat saat kami terjebak dalam hujan deras. Dengan berbekal rekaman suara yang kami putar berulang-ulang, kalian pasti pernah dengar suara itu. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Bersama temanku sebagai supir, sedangkan aku bagian menggoreng tahu bulatnya, dan kami berkeliling dari pagi hingga sore menjelang. Perkenalkan, namaku Yanto, umurku 27 tahun, aku berasal dari pelosok desa wilayah Jawa Tengah. Awalnya aku pergi ke Jakarta bekerja sebagai kuli bangunan. Namun karena akhir-akhir ini proyek bangunan lagi sepi, akhirnya aku bekerja sebagai apa saja yang penting bisa untuk menyambung hidup di kota ini. Dan temanku yang mengajakku untuk ikut berjualan tahu bulat keliling ini. Kebetulan kala itu bos kami pemilik tahu bulat ini lagi butuh tambahan karyawan. Aku dan temanku baru bekerja 1 minggu di tempat penjualan tahu bulat ini. Kami masuk kerja jam 8 pagi, lantas berkeliling kampung demi kampung sampai pukul 5 sore. Pekerjaan ini memang lebih ringan daripada menjadi kuli bangunan dulu. Namun kami ditarget harus menjual minimal 100 buah tahu bulat dalam sehari. Jadi terkadang kami harus berkeliling hingga malam. Memang setiap pekerjaan tidak ada yang mudah, tapi semua harus dinikmati. Inilah ujian hidup. Lagian mencari pekerjaan bagiku tidaklah mudah, karena aku hanya lulusan SMP saja. Sore itu, hasil penjualan tahu bulat kami cukup laris, bahkan sampai habis. Kami kembali jam 5 sore, seperti biasa. Aku harus setor dan laporan sama bosku. Namun kala itu Pak Bosku sedang pergi keluar kota. Jadi aku disuruh laporan ke ibu bosku. Sekitar 15 menit aku menunggu ibu bosku yang baru selesai mandi. Terlihat seorang wanita cantik dengan memakai daster tipis di atas lutut, dengan sebuah handuk dilingkarkan di atas kepalanya. Mataku melongo sejenak. Wow, kayaknya ibu bos habis keramas nih, gumamku dalam hati. Ibu bosku bernama Bu Linda, bukan nama sebenarnya. Terlihat masih sangat muda dan cantik, meskipun umurnya yang sudah di atas 40 tahunan itu. Aku tidak tahu pasti berapa umur ibu bosku, namun yang jelas aku sangat tergoda dengannya. Bu Linda, ini uang setoran hasil penjualan hari ini, ucapku sedikit gugup. Oh ya, kamu karyawan yang baru masuk itu ya?
Jawab Bu Linda membuka obrolan. Iya Bu, nama saya Yanto. Kamu masih muda ya ternyata. Badan kamu juga bagus, kata Bu Linda memujiku. Memang pekerjaan kuli bangunan membuat badanku lebih atletis, bro. Saat aku hendak berlalu pergi, tiba-tiba, Yanto, ini bonus untukmu. Hari ini kerjamu bagus, ucap Bu Linda sambil menyodorkan uang bonus untukku. Wah, terima kasih Bu, jawabku kegirangan. Lumayan dapat bonus, bisa buat beli rokok. Hehehe. Keesokan harinya, aku diminta datang lebih awal sama temanku, bermaksud untuk meminta izin karena kala itu dia sedang tidak bisa masuk kerja. Aku datang lebih pagi dari biasanya. Aku mencari Pak Bosku untuk meminta izin atas temanku yang tidak bisa masuk itu. Beberapa kali ku ketok-ketok pintu rumah bosku, namun tak ada jawaban. Terlihat sangat sepi. Setelah aku menunggu beberapa saat, keluarlah ibu bosku, Bu Linda. Ternyata Pak Bos belum pulang dari kemarin karena ada urusan bisnisnya. Bu Linda, Pak Ijo hari ini gak masuk karena harus mengantarkan keponakannya yang sakit, ucapku. Ya udah, gak apa-apa, jawab Bu Linda. Ya udah, kali ini biar Parmin yang jadi sopir kamu, imbuh Bu Linda. Aku hanya menganggukkan kepala. Ya udah ya, saya mau mandi, ucapnya lagi. Akhirnya pagi itu, aku pergi berjualan tahu bulat dengan Parmin. Kami berkeliling dari kampung ke kampung. Namun entah kenapa, kala itu tidak banyak yang membeli tahu bulat kami. Bahkan kami berkeliling ke tempat yang lebih jauh lagi. Namun tetap saja, hanya sedikit yang membeli tahu bulat kami. Wah, bisa kena marah bos ini, gumamku dalam hati. Saat kami kembali seperti biasa, aku yang bertugas setor dan laporan ke bosku. Aku sedikit gugup karena hasil penjualan kami saat itu tidak mencapai target. Pasti bosku akan marah kali ini. Namun mau gimana lagi, ini sudah resiko. Biarkanlah, gerutuku dalam hati. Saat aku sampai di rumah bosku, ternyata Pak Bos belum juga kembali, dan terlihat Bu Linda yang keluar seperti biasa. Mengenakan daster tipis di atas lutut dengan handuk yang melingkar di kepala seperti habis keramas. Ini Bu, hasil penjualan hari ini. Maaf, hari ini hasilnya kurang dari target Bu, jawabku gugup. Ya gak apa-apa kok, jawabnya tanpa marah sedikit pun. Aku merasa lega sekaligus heran. Kok Bu Bosku tidak marah seperti saat Pak Bosku marah beberapa waktu yang lalu. Saat aku akan beranjak pulang, tiba-tiba, Yanto, bisa tolong ibu gak? Ucap Bu Linda. Bantu apa Bu? Tanyaku. Itu loh, genteng belakang ada yang bocor. Tolong kamu betulkan. Kayaknya ini mau hujan. Memang kala itu cuaca sedikit gelap dan mendung.
Benar saja, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Aku bergegas membetulkan genteng yang bocor itu, hingga bajuku sedikit basah. Bu Linda membuatkanku teh hangat dengan beberapa gorengan di meja. "Yanto, ini tehnya diminum dulu biar hangat badanmu," ucapnya. "Makasih Bu," jawabku. "Oh ya, kamu sudah menikah apa belum?" tanya Bu Linda membuka obrolan. "Belum Bu, aku masih mau fokus kerja dulu," jawabku. "Kamu kan orangnya baik, bekerja keras pula. Pasti banyak cewek-cewek yang mau sama kamu," kata Bu Linda memuji. "Ah, Bu Linda bisa aja. Bu Linda juga sangat cantik, baik, dan awet muda. Makanya Pak Bos sampai jatuh hati sama Bu Linda," ucapku menggodanya. "Itu kan dulu, sekarang suami ibu sudah berubah. Sekarang dia jarang sekali pulang. Terkadang 1 bulan cuma pulang 3 kali saja," ucap Bu Linda. "Suami ibu sibuk kali, makanya jarang pulang," ucapku. "Entah sibuk atau ada wanita lain, ibu gak tahu Yan," jawabnya lagi. Obrolan kami semakin dekat kala itu, meski di luar hujan terus saja mengguyur tanpa henti, sampai pada sebuah pertanyaan yang sedikit liar yang tiba-tiba muncul dari pikiranku. "Bu Linda apa gak kesepian ditinggal suami terus?" tanya aku memancing. "Kesepian sih iya. Memang kamu mau menemani ibu?" jawab Bu Linda, seketika membuat pikiranku mulai ngeres. "Pasti maulah Bu," jawabku semangat. Seketika itu Bu Linda langsung berdiri dan pindah duduk di sampingku. Sejenak aku diam menatapnya dalam-dalam, dan dia dengan senyuman manisnya itu membalas tatapanku. Aku mulai paham apa yang dia mau. Aku beranjak dan mematikan beberapa lampu agar ruangan itu menjadi agak gelap. Akhirnya, aku dan Bu Linda melakukan skripapap di malam yang dingin dan disertai hujan deras itu. Suara kami nampak tenggelam oleh riuh rintikan hujan yang semakin deras. Setelah kejadian malam itu, aku selalu tidak fokus bekerja. Setiap kali aku bekerja berkeliling menjajakan tahu bulat, rasanya ingin cepat kembali pulang dan bertemu Bu Linda. Dan kegiatan itu selalu berlangsung lama, sampai akhirnya Pak Bosku kembali pulang, dan semuanya tetap menjadi rahasia kecil kami antara aku dan Bu Linda, ibu bosku, pemilik tahu bulat.